Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya lagi Tama di Ada Apa Gerangan. Sebagai informasi, mulai episode Ada Apa Gerangan malam ini, untuk sementara tidak dapat menghadirkan narasumber untuk bercerita secara langsung, dikarenakan situasi saat ini yang sedang terjadi wabah virus corona yang mengharuskan kita semua untuk stay di rumah masing-masing. Oleh itu, saya akan menceritakan ulang cerita dari narasumber untuk kalian yang siap untuk mendengarkan. Oke, kisah kali ini dialami oleh seorang pegawai warung mie ayam yang oleh narasumber dan nama warungnya akan saya samarkan atas permintaan narasumber sendiri. Kita sebut saja namanya Mas Edi. Edi adalah salah satu pegawai yang tergolong sudah lama ikut bosnya berjualan mie ayam. Dari satu warung hingga mempunyai 3 cabang. Singkat cerita, bosnya Edi saat itu akan membuka cabang yang kedua, tidak jauh dari warung yang pertama. Sebagai pegawai yang setia, Edi pun berinisiatif menawarkan diri untuk tidur dan tinggal di warung baru itu. Hitung-hitung sekalian jaga. Namun sempat ditolak oleh bosnya dengan alasan bahwa bosnya khawatir nanti Edi berbuat hal yang tidak-tidak. Hal yang tidak-tidak itu mungkin maksudnya main perempuan, dibawa nginep gitu ya. Namanya juga laki-laki sendiri. Namun Edi meyakinkan bosnya bahwa ia tidak akan berbuat demikian. Lalu bosnya pun mengizinkan Edi untuk tinggal dan tidur di warung itu. Sehari 2 hari, bahkan seminggu, tidak ada hal-hal aneh yang dialami oleh Edi selama tidur di warung itu. Sampai suatu malam, saat ia terbangun di tengah malam karena kehausan, ia melihat jam dan jarum jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Lalu ia pun lanjut menuju dispenser yang letaknya ada di depan musola di samping kamar. Saat menuangkan air ke dalam gelas, Edi sayup-sayup mendengar suara gemericik air yang datang dari arah kolam ikan di samping musola. Jadi suaranya seperti ada seseorang yang sedang bermain air di kolam itu. Karena penasaran, Edi pun bergegas menuju kolam setelah menghabiskan air minum dari gelas yang ia pegang. Edi berjalan ke kolam ikan yang tak terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Dia sedikit mengintip dari balik tembok musola. Dan apa yang dia lihat sungguh membuat dia kaget. Dia melihat sesosok perempuan berambut panjang, memakai pakaian serba putih, sedang duduk dan bermain air dengan kakinya. Tiba-tiba, wanita itu pun menoleh ke arah ia mengintip dari balik tembok. Edi melihat dengan jelas wajah sosok itu, berkulit putih pucat dengan bibir yang lebar, sedang tersenyum padanya. Spontan Edi berucap istighfar ketika melihat senyum wanita itu. Ia pun memalingkan pandangan dari wajah wanita itu. Ia memilih kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur tanpa mempedulikan kejadian yang baru saja ia lihat. Ia hanya tak mengira di tempat yang terlihat baru ini ada sosok mengerikan yang menampakkan diri. Tempat itu tidak sedikit pun terlihat angker ataupun wingit. "Ah, sudahlah," gumamnya. "Dimanapun tempat, hal seperti itu pasti ada, Mas," kata dia.
Kejadian di malam berikutnya tak kalah aneh. Ia ingat betul saat itu adalah malam Jumat. Selepas Edi membereskan semua pekerjaannya, dia pun melaksanakan sholat Isya, lalu ia sempatkan untuk mengaji sebentar di musola. Setelah selesai mengaji, ia merebahkan diri di tempatnya sholat, berniat meluruskan punggung yang dari tadi terasa pegal. Tak terasa dia pun tertidur. Namun baru sebentar ia tertidur, Edi dibangunkan oleh suara gemuruh langkah kaki yang seperti berlarian naik turun tangga, disertai suara tawa anak kecil. Edi lalu bangkit dari tidurnya dan berniat untuk mencari tahu asal suara itu. Saat Edi mau melangkah keluar dari musola, langkahnya terhenti ketika melihat anak kecil yang berlari melewatinya. Ia melihat ada 3 anak kecil yang berlarian tanpa menggunakan baju, hanya mengenakan celana dalam dari kain putih yang dililit-lilitkan. Saat itu dia tak terlalu takut, karena wujudnya memang seperti anak umur 5 tahunan pada umumnya. Tak ada yang aneh pada wajah ataupun bentuk tubuhnya. Edi lalu bergegas menuju kamarnya dan menutup pintu agar dia tak melihat hal-hal aneh lainnya. Beberapa saat setelah ia merebahkan diri, suara anak itu pun menghilang. Setelah terakhir dia dengar menuju ke atas tangga. Sekedar informasi, tangga yang ada di warung itu menuju dak atas bangunan yang biasanya digunakan untuk tempat menjemur pakaian. Beberapa saat setelah ia merebahkan diri, suara anak itu pun menghilang setelah terakhir dia dengar menuju ke atas tangga. Tak lama setelah itu, dia mendengar suara seperti bola basket yang jatuh dari tangga, memantul-mantul jatuhnya. Seketika Edi merasa merinding, membayangkan kalau bola yang jatuh itu adalah kepala manusia yang lepas dari jasadnya. Maka dia tak berani melihat keluar untuk mencari tahu. Dia memilih untuk menutup telinganya dengan bantal sambil berusaha untuk tidur. Di hari lainnya, siang itu ketika Edi sedang membuat es teh untuk pelanggan, dia mencium bau bangkai yang sumbernya seperti dari dalam kamar mandi. Karena tempat membuat minuman itu letaknya sebelah kamar mandi. Setelah Edi mengantarkan minuman ke pembelinya, dia segera mencari tahu sumber bau busuk tadi yang dia pikir dari dalam kamar mandi. Namun, ketika Edi menuju ke kamar mandi, dia melihat kamar mandi itu dalam keadaan tertutup. Edi lalu bertanya kepada temannya yang sedang lewat soal siapa yang sedang di dalam kamar mandi. Temannya menjawab, "Gak ada orang kok, Ed. Itu pintunya aja kebuka." Edi pun menoleh ke arah kamar mandi dan benar, pintunya terbuka. Jika ada orang yang keluar dari kamar mandi, tentu akan melewati tempat dia berdiri sekarang. Seketika, bau busuk yang tadi tercium telah hilang. Malam harinya, ketika Edi selesai berwudu di kamar mandi untuk melaksanakan sholat Isya, baru saja dia melangkah keluar dari dalam kamar mandi, bau busuk itu muncul lagi dan bahkan lebih menyengat. Edi lalu berkata dalam hati, "Ambune kok koyok batang." Setelah Edi berucap itu,
Di dalam hatinya, tiba-tiba dari belakang tempat Edi berdiri, ada suara seperti suara wanita tua yang berkata, "Ora mambu piye tonang, lawong dasku bosok." Yang artinya, gimana nggak bau? Lawong kepalaku ini membusuk. Seketika itu, Edi merinding dan segera melangkahkan kaki menuju musola untuk sholat isya, tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak takut, hanya kaget saja, akunya kepada saya. Karena setelah kejadian itu, pada jam 11 malamnya, Edi masih berani ke kamar mandi untuk buang air. Nah, setelah dia buang air itu, ketika perlahan Edi membuka pintu kamar mandi, sudah ada sesosok wujud wanita tua yang berdiri, mengenakan jarik dan pakaian seperti mbah-mbah Jawa pada umumnya. Edi seketika langsung menundukkan pandangan ketika dia melihat ke arah kepala sosok tadi yang seperti hancur setengahnya dan bola matanya mau keluar. Seketika itu tubuh Edi seperti kaku, tak bisa beranjak pergi, dan hanya terdiam menanti kejadian itu berlalu. Setelah beberapa detik yang menegangkan itu, tubuh Edi seperti sudah ringan kembali. Ia pun segera melangkahkan kaki menuju kamar dan langsung tidur. Sumpah, beberapa detik terasa lama katanya. Saat tidur itu, Edi bermimpi bertemu wanita tua yang berpakaian mirip dengan sosok menyeramkan yang dia temui tadi. Namun kali ini, sosok itu memiliki wajah normal seperti nenek-nenek pada umumnya. Nenek itu bilang bahwa dia yang tinggal di sini dan dia nggak akan mengganggu. Yah, dia muncul gitu aja tuh udah mengganggu kan ya. Saat ini, Edi masih tinggal di warung itu. Ia mendengar dari beberapa warga sekitar bahwa tanah tempat warung itu berdiri dulunya adalah sebuah rawa. Rawa yang oleh warga sekitar dianggap angker karena sering terdapat penampakan makhluk di sana. Terdapat cerita bahwa dulu di jalanan depan rawa itu ada seorang nenek-nenek yang akan berangkat ke pasar di pagi buta, keserempet truk dan seketika meninggal. Mungkinkah nenek yang dilihat tadi? Bahkan beberapa pembeli sempat bertanya kepada Edi, apakah selama tinggal di situ pernah ada kejadian aneh? Itu artinya banyak orang yang tahu bahwa dulunya tempat itu memang dikenal angker. Edi hanya menjawab, gak ada apa-apa kok. Padahal sampai saat ini pun penampakan-penampakan itu masih dialami oleh Edi selama dia tinggal di warung. Begitulah teman-teman cerita kali ini yang kita dapatkan dari narasumber. Semoga bisa menghibur, menemani kalian di malam hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan bersama saya lagi, Tama, dalam Ada Apa Gerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.